Kemudian Ibrahim pindah ke satu tempat di mana Ibrahim sudah dewasa. Kemudian Ibrahim di situ menikah dengan seorang perempuan bangsawan yang bernama Siti Sarah, seorang bangsawan. Tetapi rupanya Allah tidak menghendaki dari Siti Sarah ini Ibrahim punya keturunan. Tetapi justru ketika kemudian Ibrahim bepergian ke satu daerah, yaitu ke Mesir, di situ Ibrahim mendapatkan hadiah seorang budak perempuan yang hitam pekat, negro, sudah hitam gelap. Tetapi rupanya Allah justru menghendaki Ibrahim punya keturunan yang pertama dari budak yang gelap gulita ini, yang sangat hitam ini, yang bernama Hajar, namanya saja Hajar. Allah memberikan keturunan dari Hajar, yaitu yang bernama Ismail. Lahirlah Ismail dalam satu rumah, ada Siti Sarah seorang bangsawan, ada Siti Hajar yang budak yang hitam pekat melahirkan Ismail. Timbullah satu kecemburuan sosial, itu manusiawi. Akhirnya Allah perintahkan kepada Ibrahim, Ibrahim pergi kau, hijrah kau. Ibrahim pindah, bawa Ismail bayinya, bawa Siti Hajar ke satu tempat, yaitu Makkah. Yang di Mekah tidak ada kehidupan, gersang, tidak ada air. Tetapi setelah sampai di Mekah dengan bekal apa adanya, Ibrahim disuruh oleh Allah, Ibrahim pulang kamu ke Palestina. Ibrahim pun pulang, meninggalkan istri yang baru melahirkan, meninggalkan bayi yang bernama Ismail yang masih merah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, itulah perjuangan. Ibrahim yakin betul kalau memang Allah mau, pasti Allah tanggung jawab untuk kehidupan Ismail dan Hajar. Akhirnya setelah Ibrahim pulang ke Palestina, Siti Hajar bekalnya habis. Siti Hajar pun walaupun perempuan tidak berpangku tangan, tidak leha-leha, tidak manja, tetapi dia tegar, tanggung jawab, senantiasa optimis mencari makanan buat anaknya Ismail. Dia pun lari dari sofa, marwa sofa sampai 7 kali mencari air sebagai sumber kehidupan, yang seolah-olah satu hal yang utopis, gak mungkin di tempat gersang begitu ada air. Tapi Hajar yakin betul usaha dia Allah akan kabulkan. Makanya kemudian ketika sudah putaran yang ke-7, Allah perintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, hentakan kakimu ke tanah. Setelah Jibril hentakan kakinya ke tanah, keluarlah air. Air itu kemudian membesar, memuncrat dan membesar, yang dalam bahasa Arab kuno adalah Zam-Zam. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Sa'i, yang dimana ini adalah menggambarkan begitu optimisnya seorang Hajar untuk mencari minum, mencari air buat Ismail. Diabadikan dalam satu prosesi ibadah haji namanya Sa'i. Apa itu Sa'i? Sa'a, usaha. Kalau dalam satu istilah Arab, manjadda wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh, dia pasti akan berhasil. Disitulah keberhasilan Siti Hajar. Tetapi pelajaran dalam prosesi haji berikutnya adalah ihram, pakai pakaian ihram, pakai pakaian serba putih tanpa jahit. Artinya apa? Setelah sukses, setelah punya power, harus ingat bahwa itu semua adalah punya Allah, itu semua adalah titipan. Satu saat kita akan kembali kepada Allah, tidak membawa apa-apa kecuali kain putih dan amal baik kita. Walaupun kita menjadi presiden, menjadi orang kaya, tidak boleh sombong. Itu barangkali sedikit petikan hikmah dari prosesi ibadah haji yang bisa kita ambil. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, awal hingga akhir. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.